Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya, apakah Yesus pernah berkata, "Akulah Allah, sembahlah aku"? Itu saudara-saudara, kemudian Kristus itu Tuhan sekaligus Kristus itu Allah. Nah ini juga dipersoalkan, dinyinyiri. Orang mengatakan, di mana dalam ayat Alkitab yang mengatakan, Yesus mengatakan, "Akulah Allah, sembahlah aku"? Mono Kristen ya iso bingung ya. Itu kan zamannya Cakir Naik loh. Orang pada bingung yang Kristen. Ternyata memang tidak ada. Loh, yang namanya statement itu kan tidak harus seragam. Saya ini, istri saya di depan ini Bu Safa, ya kan? Setiap hari orang sudah tahu kalau itu istrinya Pak Bambang. Apakah saya harus mengatakan, "Hai Safa, akulah suamimu, bikinkan kopi untukku"? Oh edan nih, orang sudah tahu kalau itu istri saya kok, ya toh? Loh kok masa sevulgar itu, benar ya? Atau dia ngomong ke saya, "Wahai Bambang, engkaulah suamiku, peluklah aku." Wis ra usah tak peluk setiap hari, ra usah dadak omong-omongan. Karena suami istri. Begitu juga Yesus sama gerejanya seperti pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Wis podo-podo ruwe kan gitu kan. Enggak usah mengatakan, "Akulah Allah, sembahlah aku." Itu satu. Yang kedua, coba Yohanes pasal 20 ayat 28. Ketika Yohanes pasal 20 ayat 28. Ketika Thomas melihat bukti kebangkitan Yesus, ini yang disalibkan itu, bekas pakunya masih ada. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Makanya lagunya Pak Niku, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, dan seterusnya. Berarti Yesus pertama Tuhan dan dia Allah. Pertanyaannya, apakah Yesus menolak disebut Tuhan dan Allah? Tidaklah, ini buktinya. Kan tidak harus sesuai dengan rumusannya Pak Jakir Naik. Akulah Allah, sembahlah aku. Hai Safa, akulah suamimu, bikinkan kopi. Ingat itu. Kan tidak harus begitu saudara-saudara. Jadi baca kitab suci itu lihat konteks, suasananya seperti apa, dibicarakan itu siapa dengan siapa, ya, budayanya seperti apa. Ya nggak cocok bagi orang Yahudi. Jangankan kok mengatakan Allah. Semua orang tahu ketika misalnya ada ungkapan Shema Israel, tertulis Yehuwa Elohenu, Yehuwa Echad. Nggak boleh dibaca kata Yehuwa, itu nggak boleh. Makanya dibaca Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Echad. Jadi sudah tahu ketika Yesus mengatakan apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku ada. Aku ada itu ungkapan dari aku ada, yang aku ada, nama kekudusan Allah dalam perjanjian lama, Keluaran pasal 3 ayat 14. Buktinya apa? Orang Yahudi mengambil batu mau melempari dia. Artinya apa? Bagi orang Yahudi itu, kamu mengaku diri sama dengan Hakados yang maha kudus, Allah Israel. Gitu loh. Jadi konteksnya apa? Itu tidak sama dengan bahasa kita. Maka seringkali memahami naskah-naskah kuno dengan pemahaman kita, melakukan yang apanya anakronisme. Terus saya ditanya, kalau gitu Yesus disebut Allah dalam konteks apa Pak? Dalam konteks dia adalah firman Allah yang adalah Allah. Firman inilah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ya, maka ayat 3 Injil Yohanes pasal 1, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia artinya tanpa Yesus sebagai firman. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat.